Idul Fitri menjadi momen yang paling ditunggu bagi umat Islam. Bagi sebagian orang, perayaan hari kemenangan ini bukan hanya sekedar momen istimewa untuk bisa berkumpul dengan keluarga, tetapi juga menjadi momentum sakral yang dipenuhi tradisi turun-temurun, mulai dari pelaksanaan sholat Idul Fitri, sungkeman, ziarah kubur, hingga silaturahmi ke tetangga, menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya setempat setiap tahunnya. Setelah sebulan berpuasa di bulan Ramadan, umat muslim di Indonesia merayakan datangnya Hari Raya Idul Fitri atau disebut dengan Lebaran. Begitupun dengan warga Desa Wonoayu, Kabupaten Lumajang ini turut antusias merayakan Hari Raya Idul Fitri 2025. Suasana di Masjid An-Nur Wonoayu Senin pagi terlihat ramai oleh jamaah yang hendak melaksanakan sholat Idul Fitri. Terdengar gema takbir yang terus dilantunkan menjelang pelaksanaan sholat. Sholat Idul Fitri 1446 Hijriah ini nantinya akan dipimpin oleh Imam Masjid An-Nur Haji Sanusi yang dijadwalkan akan dimulai pada 6.30 waktu Indonesia Barat. Usai melaksanakan sholat Idul Fitri, jamaah Masjid An-Nur Wonoayu langsung melakukan ziarah kubur ke makam keluarga. Mereka terlihat membersihkan makam, menaburkan bunga, serta memanjatkan doa bagi keluarga dan leluhur yang telah meninggal dunia. Tradisi ziarah kubur ini dilakukan warga sebagai bentuk penghormatan dan mengirim doa, meski tidak dapat berkumpul kembali seperti dahulu kala. Muhammad Salim, warga Desa Wonoayu, mengaku tradisi ziarah kubur ini sudah diajarkan secara turun-temurun. Ia menganggap dengan tidak melupakan dan selalu mendoakan keluarga yang sudah tiada, maka hidup kita juga akan dicukupi oleh Yang Maha Kuasa. Begini, setiap tahun itu yang namanya tradisi untuk orang Wonoayu itu pasti ada namanya ziarah kubur atau disebut juga apa ya kan di sini nyelasih namanya. Kalau di orang Jawa biasanya nyekar, itu pasti ada. Itu biasanya untuk hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Idul Fitri, terus tanggal 1 Suro, 1 Muharram, itu mesti ada di situ. Ya, datang ke kuburan, ke makam itu biasanya yang dilakukan sebelum tabur bunga biasanya mengadakan kayak baca yasin, baca tahlil, kayak gitu. Setelah itu beliau berdoa, mendoakan almarhum atau almarhumah yang sudah tiada itu, gitu biasanya. Secara turun-temurun memang kayak diajarkan, udah ini coba nyelasih itu nyekar. Ke sarian, ingat Mbak dibersih di sana sariannya, kuburannya itu pasti ada kayak gitu, itu pasti kayak turun temurun gitu. Jadi ya punya anggapan kalau kita ini perhatian sama orang yang sudah meninggal, almarhumah, nanti hidup kita itu juga akan dicukupi sama Allah, juga akan ditolong sama Allah begitu. Jadi ada hukum kayak hukum timbal balik, mau kita melepas kita akan mendapatkan. Tak berakhir di situ, sungkeman juga menjadi tradisi wajib yang harus dilakukan setiap Lebaran tiba. Anak-anak bersimpuh di hadapan orang tua mereka meminta maaf atas segala kesalahan yang dilakukan, dan orang tua mengucapkan doa dan harapan baik bagi anaknya. Suasana haru dan bahagia turut mewarnai prosesi sungkeman ini. Pertama, sholat Id, yang kedua ziarah kubur, yang ketiga acara maaf memaafkan atau sungkeman untuk tiap keluarga, acaranya berbeda. Keempat silaturahim antar sanak saudara. Kalau di keluarganya Ibu, tradisi sungkeman itu dilakukan tiap tahunnya? Ya, tujuannya untuk memaafkan semua kesalahan keluarga dan mendoakan agar semua cita-cita terkabul dan tercapai apa yang menjadi keinginannya. Sementara itu, silaturahmi ke tetangga juga menjadi tradisi yang tidak bisa dilewatkan ketika Hari Raya Idul Fitri.
Setelah berkumpul bersama keluarga, warga berkeliling ke rumah-rumah tetangga untuk bersalaman dan bertukar maaf. Tak jarang dalam momen ini warga saling menjamu dengan hidangan khas Lebaran seperti opor ayam, ketupat, dan kue-kue tradisional. Kalau saya anak-anak saya tuntun untuk ke ke tetangga itu bersama-sama. Setelah sholat Id itu kita pergi bersama-sama, mulai tetangga dekat sampai tetangga yang jauh, terus yang saudara-saudara juga gitu, meskipun saudaranya sampai keluar kota itu ya tetap didatangi itu. Ya, saya berharap tetap terlaksana, itu tetap berjalan sesuai dengan tradisi yang kita lakukan. Toh itu memang baik untuk untuk mempererat tali persaudaraan, terus untuk untuk menyambung persaudaraan semakin dekat. Kalau kita tuh tiap hari atau tiap itu ndak mesti ke ndak mesti ke tetangga. Ya yang jelas itu kalau tiap tahun itu diusahakan untuk menyambung silaturahmi ke sana. Berbagai tradisi ini tetap bertahan hingga sekarang. Bukan hanya orang tua saja, tradisi ini juga terus diajarkan kepada generasi muda di setiap keluarga. Seperti tahun ini, meski tidak seramai tahun-tahun sebelumnya, masyarakat tetap menjalankan tradisi yang sudah ada sejak dahulu. Dengan semangat kebersamaan, warga Wonoayu berharap tradisi ini akan terus diwariskan kepada generasi selanjutnya, sehingga budaya yang sudah berlangsung turun-temurun ini tidak akan pudar oleh waktu, meskipun zaman terus berkembang. Dari Lumajang, Vida Nur Fauzia melaporkan.